Kapankah peradaban itu dimulai? Apakah saat prasasti ditatah di batu? Oh hati, keluarkanlah desah-desah hatimu, sehingga desah-desah ini mampu mewarnai dan dapat menginformasikan kepada halayak ramai. Maka engkau sedang menolak budaya. Marilah rangkum budaya ini, pelajari bersama, pikirkan bersama, narasikan bersama, sehingga polemik negeri ini hilang dimakan waktu. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Kali ini Mr. Puisi Live mengudara di studio yang jadul. Kenapa mengudara di sini? Karena kita mau membahas zamannya yang jadul, zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala ini perlu memang dibahas karena saat ini konon katanya jadi polemik mengenai zaman yang dihapuskan. Apakah mungkin menghapuskan zaman? Itu perlu kita teliti. Konon katanya polemik ini banyak dibahas oleh para budayawan, para arkeolog, para peneliti, dan para dosen-dosen ahli sejarah. Sesungguhnya apa yang terjadi? Marilah kita berpikir secara positif. Mungkin saja Bapak Menteri yang kami kenal sangat mengetahui masalah-masalah sejarah. Banyak membaca buku mengenai sejarah. Malah memiliki koleksi galeri yang begitu beragam. Budaya-budaya, sejarah pun dikoleksinya. Maka mungkin pelajaran ini yang dapat mengubah pikiran beliau untuk ingin mencetuskan, ingin memberikan ataupun merubah hal-hal yang mungkin bisa dirubah ataupun mungkin tidak dirubah. Nah, tetapi kalau merubah atau menghapuskan zaman, pasti akan banyak orang berteriak. Kita lihat berdiri tegak sejak lama sekali. Museum Purbakala Sangiran sudah mendapat penghargaan dan sudah dihargai oleh UNESCO. Berarti keberadaan Museum Prasejarah Sangiran itu sudah diketahui dunia dan sudah banyak orang berduyun-duyun ingin mempelajari sejarah dunia, bukan sejarah bangsa Indonesia. Itulah yang dipolemikkan. Naskah opini budaya ini memang menjadi polemik karena tidak mungkin hal-hal ini tidak dibicarakan dengan khayal ramai, dengan arkeolog, dengan para peneliti, dengan budayawan, dengan orang-orang pintar baik di dalam maupun di luar negeri. Apakah mampu kita ini mendiskusikan hal ini dengan positif? Siapa tahu kreativitas daripada Bapak Menteri itu positif untuk kita. Mungkin pasti akan dikecam oleh dunia. Karena dunia mengetahui bahwa peradaban bangsa ini saat prasejarah dan zaman sejarah. Itu yang akan menjadi polemik. Ya, tetapi janganlah berpikir negatif dulu. Marilah kita diskusi mungkin saja. Karena perbedaan pendapat yang ada di masyarakat mungkin saja Bapak Menteri Kebudayaan akan mendiskusikan, akan membuat seminar apa gagasan, apa pemikiran-pemikiran beliau, sehingga pemikiran ini mungkin saja dapat diterima atau mungkin saja tidak dapat diterima, terutama masyarakat budaya yang mengenal masalah purbakala di bumi ini. Untuk itu sebaiknya Mr. Puisi akan membuat puisi-puisi. Mr. Puisi tidak akan mau membantah ataupun ingin mengiyakan
ataupun ingin meneriakkan hal-hal yang telah didiskusikan oleh khalayak ramai di negeri ini. Marilah Mr. Puisi akan membuat puisi-puisi indah mengenai masalah zaman sejarah yang kini menjadi polemik bangsa ini. Marilah setelah kita mendengarkan suara gemuruh begitu latar, angker, dan agung, marilah kita, Mr. Puisi akan membacakan sebuah karya puisi yang mungkin berkenan untuk masyarakat banyak. Di hutan batu yang sunyi, aku bertanya pada waktu, adakah waktu yang mendengarkan bisikan hati ini? Di mana waktu? Kemana waktu? Marilah bertanya sekali lagi pada waktu. Kapankah peradaban itu dimulai? Apakah saat prasasti ditatah di batu, diukir dengan aksara yang belum banyak diketahui? Atau saat jiwa manusia mulai memahat arwah leluhurnya di patung megalitik misalnya? Kebetulan sekali patung-patung megalitik kami koleksi di Museum Puma, Putrawan Museum of Art. Apakah peradaban hanya dimulai saat raja menulis namanya di tembaga yang sakral? Tembaga itu tidak mampu berbicara karena tembaga itu barang mati, tetapi yang ada adalah aksara yang diprakarsai dan ditulis oleh raja zaman dahulu. Hari ini seorang pemimpin budaya membuat polemik. Banyak yang mengkoreksi, banyak yang membantah, dan mungkin saja banyak yang menyetujui. Marilah kita diskusikan dengan arif dengan beliau. Mungkinkah pemikiran beliau ini benar atau bersalah? Mari kita diskusikan bersama. Seorang pemimpin budaya negeri ini berbisik, tidak ada zaman prasejarah. Semua adalah zaman sejarah. Kalau begitu, apa yang terjadi pada zaman purbakala? Belum ada aksara, belum ada bahasa. Hanya ada bahasa isyarat dengan gerak-gerik tangan dan tubuh mereka itu sendiri. Seketika aku tersentak dan tersentak lagi, lalu bertanya di dalam hatiku, "Oh hati, keluarkanlah desah-desah hatimu, sehingga desah-desah ini mampu mewarnai dan dapat menginformasikan kepada khalayak ramai." Sentakan itu, lalu aku bertanya kembali dengan hatiku sendiri, lalu apa nama zaman ketika nenek moyangku belum mengenal aksara, belum mengenal tulisan, tetapi sudah membangun altar batu untuk roh semesta. Roh semesta siapakah itu? Roh semesta barang purbakala yang ada di Museum Sangiran. Lalu apa nama zaman ketika nenek moyangku belum mengenal aksara? Bisikan itu kembali datang kepadaku, tapi sudah membangun batu altar untuk roh semesta. 2 kali bisikan itu datang ke depan mukaku, di sebelah telingaku. Apakah koleksiku di museumku barang-barang primitif dari Sumba, Nias, Enggano, Batak, Toraja, Sumba, Sumbawa, dan juga dari Lombok yang jarang sekali kita menemukan hal-hal seperti itu. Apakah dia meninggalkan patung-patung sejarah, patung-patung leluhur yang tidak punya sejarah hanya karena tidak menulis? Bagaimana mereka menulis
Mereka masih primitif yang dia bisa lakukan dengan bahasa kata-kata yang tidak berarti, tetapi bisa dimengerti. Apakah patung burung enggang yang ada di Kalimantan, di mana burung enggang ini merupakan filosofi sebagai panglima perang, tempat duduk datu di Batak, kemudian tongkat balehat milik raja, dan juga tongkat di Batak yang bernama Panuluan milik para datu. Dan kalau batu kubur di Nias harus dibuang ke liang lupa. Apakah harus buang ke liang lupa? Karena tak ada huruf di tubuh mereka. Luar biasa. Batu megalitikum bertebaran di museum koleksiku. Tidak ternilai harganya. Tetapi tetap aku abadikan di sebuah museum yang aku idam-idamkan semenjak aku kuliah di Universitas Trisakti. Musik melankolis dan semakin intens terus mengiringi setiap kata, setiap aksara yang saya katakan hari ini. Janganlah kita mencabut akar karena tak sempat dicatat tinta dan tak sempat digores tinta. Sejarah bukan sekedar baris aksara, bukan baris kata-kata, dan bukan cerita. Ia juga hidup dalam batu, suara, dan jiwa. Sejarah bukan hanya kerajaan, bukan hanya prasasti, tapi juga adalah jejak pikiran manusia yang sudah menerawang sekian juta tahun lamanya, yang terukir dalam sayap-sayap yang sunyi sepi. Suara menegang, lantang, tajam. Aku tak mau menyepi dan berbisik. Aku harus berkata lantang dan tajam. Wahai para pengusaha narasi, jika engkau menghapus zaman prasejarah karena tidak ada tulisan, tidak ada aksara, tetapi itu tetap berarti, maka engkau sedang menolak budaya. Marilah rangkum budaya ini, pelajari bersama, pikirkan bersama, narasikan bersama, sehingga polemik negeri ini hilang dimakan waktu. Indonesia adalah bangsa yang besar, penuh aneka budaya, aneka warna, agama, dan aneka kepentingan. Boleh saja asal tidak ada kepentingan politik. Bangsa yang besar itu karena beraneka warna, bukan juga kerajaan. Karena kerajaan memang ada zaman dahulu. Tetapi karena roh leluhurnya jauh sebelum ada raja, sebelum ada kerajaan, sudah ada adat hukum, hukum adat. Sebelum ada aksara, sudah ada bahasa. Bahasa apa itu? Bahasa jiwa. Nadaku mulai menurun dalam berefleksi segala macam yang ada di pikiranku. Zaman prasejarah bukan kekosongan. Ia adalah roh asal-usul kita, sehingga kita ada di dunia ini. Ia bukan bayangan masa lalu yang tak berarti, tetapi pilar pertama dari siapa kita hari ini. Pilar itulah menyebabkan kita ada hari ini. Jangan lupakan akar. Jangan cabut fondasi. Jika zaman prasejarah tersamar, maka sejarah kita bukan lagi sejarah budaya. Karena politik milik
elit aksara. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah ungkapan kata-kata Mr. Puisi yang ikut mewarnai, bukan mengkritik, juga bukan mengiyakan, mewarnai dengan puisi-puisi ini. Semoga puisi ini yang bermakna ini mewarnai semua pikiran budayawan, para elit politik, dan para pemerhati seni. Untuk penutupnya, marilah aku berbisik sambil aku riuh, terhening, menatap, meronta akan sedih. Dalam sunyinya museumku yang menyimpan patung-patung batu yang tak ada aksara, dia akan terus bersaksi bahwa peradaban kita dimulai jauh sebelum raja-raja menulis namanya. Sungguh tersentuh hati ini. Kata-kata yang aku ucapkan bukan kata-kata biasa. Itu kata-kata kepedihan yang datang dari roh-roh leluhur yang ada di setiap museum purbakala. Para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, para sejarawan, para budayawan, para pemerhati seni, pemerhati budaya, dan para politisi bangsa ini. Marilah kita berpikir positif. Tangkaplah semua kejadian. Marilah kita laksanakan, kita kumandangkan dengan hal-hal yang positif dan agresif, tetapi tetap ada norma-norma yang membuat negara ini tidak kacau balau. Para hadirin, bapak-bapak, teman-teman budayawan sekalian, demikian tadi sekelumit puisi-puisi merupakan ungkapan hati yang tak terhingga, yang tercetus oleh karena polemik yang ada di negeri ini. Dan akhir kata, salam hormat untuk Bapak Menteri Fadlizon. Semoga Bapak Menteri terus menggelorakan hal-hal yang mungkin dapat menambah wawasan bangsa ini. Walaupun terjadi polemik, hendaknya polemik ini menjadi pelajaran untuk kita semua demi kepentingan bangsa Indonesia yang mandiri. Akhir kata, jangan lupalah follow, subscribe, dan share Mr. Puisi Live, sehingga Mr. Puisi Live dapat menceritakan hal-hal goib, hal-hal budaya, hal-hal yang banyak terjadi dan mungkin belum banyak diketahui oleh orang banyak. Salam bahagia untuk semua. Mari kita berbahasa, beraksara dalam zaman sejarah ini. Bye-bye.